Bismillahirrahmanirrahim. Salam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian, salah seorang peserta program GSIB, Principal Coordinator Development Program di bagian logistik yang saat ini ditempatkan di Cabang Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan skill yang telah saya pelajari dan kuasai terkait dengan Becoming Effective People, habit ke-7, Asah Bergaji di bulan ketiga ini, di mana saya akan uh, mempresentasikan skill terkait penguasaan di menu-menu Oracle, khususnya di menu Oracle, di mana saya sebagai PJS Warehouse Coordinator, alhamdulillah telah diamanahkan untuk menggunakan menu Oracle Kabut ini dalam melaksanakan ataupun memonitor kegiatan operasional di bidang sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu-menu di Oracle Kabut yang sudah saya pelajari dan berhasil saya kuasai. Yang pertama adalah menu Picker Master for Auto Release. Di menu ini terdapat beberapa informasi yang bisa kita amati dan analisis. Yang pertama adalah daftar nama-nama picker ataupun petugas gudang yang bertugas untuk mengambil barang-barang pesanan pelanggan dari tiap lokator seperti itu. Nah, di sini kita bisa menginputkan nama-nama picker yang memang bertugas di hari tersebut. Selanjutnya adalah yang kedua, informasi berupa status available dari masing-masing picker, yaitu yes dan no. Yes, kita bisa mengubahnya ke available yes apabila picker tersebut memang hadir ataupun bertugas di waktu di hari tersebut. Dan kita bisa mengubah settingan available ini menjadi no apabila picker tersebut memang belum datang ataupun belum absen ataupun belum hadir di gudang karena misalnya masuk siang ataupun memang libur dan cuti di hari tersebut. Kemudian kondisi lainnya kita mengubah status available-nya menjadi no ini adalah pada saat picker memang beristirahat di jam makan siang seperti itu. Selanjutnya di menu Picker Master for Auto Release ini kita juga bisa mendapatkan informasi jumlah SO yang dikerjakan oleh tiap-tiap picker pada waktu kita mengamatinya. Nah, di sini SO tersebut tergabung dalam suatu grup picking. Di sini kita bisa melihat jumlah SO yang dikerjakan oleh masing-masing picker. Selain itu, kita juga bisa mengetahui jumlah task line ataupun baris-baris item dalam grup picking SO tersebut yang dikerjakan oleh informasi ini. Informasi pada menu ini tentu saja sangat berguna bagi kita sebagai uh, pemegang Oracle Kabut ini untuk memonitor pergerakan ataupun pekerjaan dari masing-masing picker. Selanjutnya adalah menu release order. Di menu ini kita bisa melihat daftar pesanan pelanggan yang belum kita approve ataupun belum kita rilis kepada picker. Di sini juga terdapat beberapa informasi. Yang pertama tentu saja adalah keterangan dari pesanan tersebut, apakah itu memang pesanan reguler. Di sini itu ditulis dalam bentuk PLB good. Kemudian ada juga yang statusnya itu bersifat tender, adapun statusnya itu juga dapat berupa subdisk ataupun EDD card seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat nomor sales order dari tiap-tiap pesanan. Kemudian tentu saja kita bisa mengetahui outlet ataupun NKA yang melakukan pemesanan di hari-hari tersebut. Kemudian kita juga bisa mengetahui kubikasi ataupun volume dari pesanan pelanggan tersebut. Dan juga kita bisa mengetahui jumlah item yang dipesan oleh tiap-tiap pelanggan di setiap baris pesanan pelanggan tersebut.
Informasi ini tentu saja sangat berguna bagi kita sebagai koordinator, sehingga kita bisa mengetahui jumlah kubikasi volume dari tiap-tiap pesanan tersebut. Kita bisa membebankan pesanan dengan volume ataupun kubikasi yang tinggi kepada picker-picker yang berpengalaman, ataupun juga kita bisa memberikan SO yang sifatnya itu masih cukup ringan untuk dikerjakan oleh picker-picker yang baru bergabung di gudang cabang ini. Tentu saja di sini kita sebagai koordinator harus membuat keputusan yang strategis supaya kegiatan operasional di gudang dapat berjalan dengan baik, lancar, dan maksimal. Nah, di menu release order ini kita juga bisa melakukan release order tersebut kepada picker secara manual. Caranya adalah dengan mengklik ataupun mencentang uh, di bagian kiri dari masing-masing line pesanan itu ada kolom yang bisa dicentang sehingga kita bisa mencentang pesanan-pesanan mana saja yang akan kita berikan kepada picker. Kemudian kita bisa merilisnya dengan memilih picker-picker yang ada ataupun yang ingin kita bebankan SO tersebut kepada mereka. Baik, selanjutnya adalah menu ketiga yaitu menu request. Menu ini sangat-sangat penting bagi seorang koordinator dalam melakukan dan memonitor pergerakan operasional di gudang. Nah, di menu request ini kita bisa mendapatkan informasi ataupun merequest informasi seperti laporan BDP, laporan barang rusak, kemudian kita juga bisa mengetahui expired stock ataupun stok-stok yang berkurang ataupun dipesan oleh pelanggan di hari-hari tersebut yang berguna untuk melakukan cycle count. Nah, di menu request ini terutamanya dalam proses rilis SO kita bisa mensubmit request untuk menjalankan OPA atau Optimized Picking Assignment, di mana ini merupakan release order secara otomatis melalui sistem Oracle itu sendiri. Nah, di sini kita bisa men-setting jumlah SO untuk OPA ini yang kita berikan kepada masing-masing picker dalam grup picking SO, yang terbagi juga kepada grup picking pharma dan grup picking konsumer. Nah, di sini selain hal-hal tersebut, di menu request ini kita juga bisa uh, mengklik bagian view output untuk melihat pick list di yang telah kita rilis SO-nya kepada picker tertentu. Di sini kita bisa melihat apa-apa saja grup picking SO yang kita berikan kepada picker di saat itu. Selain itu, kita juga bisa dengan setelah tercetaknya LPN, di menu request ini kita bisa melihat OTP dari masing-masing SO tersebut. Nah, di sini kita bisa memonitor bagaimana caranya supaya picker berhasil menjalankan ataupun pick barang-barang yang dalam grup picking tersebut agar tidak melewati waktu dari OTP yang telah kita tentukan. Selanjutnya adalah menu yang keempat, yaitu shipping transaction form. Menu ini selain juga digunakan oleh para petugas di gudang dan juga admin, menu ini juga bisa kita gunakan sebelum kita melakukan rilis SO. Di sini sebelum kita melakukan rilis SO, dengan menggunakan informasi di release order berupa nomor sales order tersebut, kita bisa menggunakannya di shipping transaction form untuk mengetahui apa-apa saja pesanan yang diminta oleh pelanggan dalam SO yang mereka kirimkan kepada cabang Palembang ini. Di sini kita bisa melihat daftar item-item yang dipesan, kemudian juga berapa jumlah dari tiap-tiap item yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah menu yang kelima, yaitu material transaction. Di menu ini kita bisa mengetahui ataupun bisa mengekspor data-data barang-barang yang ada dalam gudang. Tentu saja ini sangat berguna dalam proses cycle count, di mana di sini kita akan membandingkan menu expired stock dengan material transaction. Dan yang terakhir adalah menu WMS Control Board. Ini juga merupakan menu yang sangat penting bagi seorang koordinator. Di sini kita bisa memonitor SO-SO
yang dijalankan oleh setiap picker. Di sini terdapat status-status dari tiap SO, apakah itu belum dirilis ataupun belum komplit, yang sudah komplit ataupun yang masih dalam antrian, kemudian juga yang belum di-loaded ataupun memang itu pending seperti itu. Nah, di sini kita harus selalu mencek status pending dalam setiap harinya supaya kita bisa mengubah status dari pending tersebut menjadi loaded. Karena cukup banyak kejadian yang saya alami di mana SO yang diterima oleh picker tersebut statusnya menjadi pending sehingga di handheld picker tersebut saat ingin meloaded SO-nya tersebut hilang. Sehingga di sini tugas kita sebagai seorang koordinator yang memegang rilis SO untuk mengubah status pending dari SO tersebut menjadi wait ataupun dalam antrian sehingga SO tersebut bisa di-loaded oleh picker seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa melihat jumlah SO yang dikerjakan oleh para picker setiap harinya. Di sini dengan data-data yang kita inputkan ke dalam WMS Control Board ini, kita bisa melihat daftar pesanan-pesanan yang telah dikerjakan oleh para picker tersebut. Kemudian kita bisa memasukkannya ke file untuk perhitungan seperti Excel ataupun Libre. Di sini kita bisa mengecek melalui fitur pivot table untuk mengetahui jumlah uh, task line ataupun count item dari tiap-tiap paper tersebut sehingga kita bisa memonitor agar target task line dari masing-masing picker tersebut di setiap harinya dapat tercapai, yaitu di cabang Palembang ini sekitar 260 task line setiap harinya. Di sini kita bisa memonitor supaya kita bisa memberikan SO dengan lebih adil dan merata kepada anggota tim. Baiklah, ini adalah beberapa menu yang saya pelajari dan saya coba kuasai selama menjabat sebagai PJS Warehouse Coordinator di bulan ketiga OJT saya di cabang Palembang. Sebenarnya masih ada banyak lagi menu-menu yang ada di Oracle ini dan masih banyak hal-hal yang perlu saya pelajari. Di sini saya akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi cabang dan juga bagi Ensefal. Di sini bisa kita lihat tampilan dari menu-menu Oracle yang saya monitor ataupun saya gunakan dalam menjalankan rilis expo ataupun monitor hal-hal lainnya terkait operasional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.